Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, yakni konsep dasar kehamilan. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan ada 3 subpokok bahasan. Yang pertama, definisi kehamilan. Yang kedua, proses terjadinya kehamilan. Dan yang terakhir adalah tanda-tanda kehamilan. Baik, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita ke subpokok bahasan yang pertama, yakni definisi kehamilan. Ya, kehamilan berdasarkan berbagai literatur ini didefinisikan sebagai suatu proses alamiah yang dimulai dari fertilisasi sampai dengan lahirnya hasil konsepsi. Nah, teman-teman sekalian, ya, sebelum dibahas lebih lanjut, saya ingin menyampaikan dulu gitu ya, kenapa kok saya kasih warna berbeda untuk 3 kata ini ya. Yang pertama, untuk kata alamiah, saya ingin menekankan bahwa kehamilan itu adalah memang suatu proses yang alami, bukan perjalanan suatu penyakit gitu ya. Sehingga ketika kita melihat seorang ibu hamil, kita harus mengatur mindset kita melihat ibu hamil itu sebagai ibu yang sehat, bukan ibu yang berpenyakit. Jadi bukan memandang ibu hamil sebagai seorang pasien, tapi seorang klien, mitra kita sepanjang siklus hidupnya. Ya, gitu. Kemudian, kenapa kok yang 2 ini juga saya kasih warna lain gitu ya tulisannya? Karena saya ingin menekankan bahwa teman-teman akan memahami konsep dasar kehamilan ketika teman-teman tahu atau paham istilah-istilah dalam kehamilan itu sendiri. Nah, sehingga saya kasih warna yang lain, sehingga harapannya teman-teman bisa menulis atau mencatat ya istilah-istilah dalam kehamilan yang awam bagi teman-teman, dan silakan nanti teman-teman catat, bikin kamus kecilnya ya. Silakan simak video ini sampai selesai, nanti teman-teman tulis istilah-istilah yang memang awam untuk teman-teman, dan tulis juga pengertiannya apa, sehingga ini akan memudahkan teman-teman untuk memahami konsep dasar kehamilan secara keseluruhan. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum saya bahas lebih lanjut. Saya ulang kembali bahwa definisi dari kehamilan adalah suatu proses alamiah yang dimulai dari fertilisasi sampai dengan lahirnya hasil konsepsi. Apa itu fertilisasi? Ya, fertilisasi itu adalah proses pembuahan. Pembuahan itu penyatuan sel telur dengan sel sperma gitu ya, sehingga berlanjut dengan proses kehamilan gitu ya, dan batasannya itu sampai dengan lahirnya hasil konsepsi. Ya, konsepsi ini adalah kata lain dari fertilisasi ya. Nah, hasil dari konsepsi itu adalah janin dan juga plasenta. Sehingga ketika seorang ibu gitu ya, sel telur dan sel spermanya bertemu, akhirnya si ibu itu hamil, kemudian melahirkan, janinnya lahir, plasentanya lahir, maka kehamilannya itu sudah selesai. Gitu ya. Jadi kehamilan ini mulai dari proses pembuahan sampai lahirnya janin dan juga plasenta. Oke, kita bisa lanjut ya teman-teman ya. Nah, untuk periode kehamilan itu sendiri terbagi menjadi 3 periode ya, 3 trimester. Adapun 1 trimester itu terdiri dari 12 minggu atau 3 bulan ya. Untuk trimester pertama ini 0 hingga 12 minggu ya. Kemudian trimester kedua dari 13 sampai 28 minggu, dan trimester 3 ini dari 29 hingga 40 minggu. Di trimester pertama apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah organogenesis. Apa itu organogenesis? Organogenesis adalah pembentukan organ-organ tubuh sehingga janin itu memiliki tubuh yang sempurna. Jadi ketika seorang ibu menginginkan anaknya tidak ada kecacatan gitu ya, misalkan bibir sumbing gitu ya, perutnya nggak nutup, tulang tengkoraknya nggak ada, atau tulang belakangnya ada yang bolong misalkan, itu hal-hal yang harus dicegah di trimester pertama gitu ya. Kalau misalkan untuk bikin bagus badan bayi di trimester kedua itu sudah terlambat. Kenapa? Karena pembentukannya selesai di trimester pertama ini
gitu. Sehingga ibu-ibu ini harus memenuhi kebutuhan nutrisinya di trimester pertama dengan tujuan organ tubuh janinnya itu lengkap gitu ya. Jadi di trimester pertama ini terjadi organogenesis, dibentuknya jantung, paru-paru, otak bayi gitu ya, tangan, mulut, matanya, telinganya. Jika ingin sempurna ya dibentuknya itu di trimester pertama. Sementara di trimester kedua dan ketiga, apa yang terjadi itu adalah pertumbuhan dan perkembangan janin, gitu ya. Jadi janinnya ini organnya udah lengkap, janinnya tinggal tumbuh besar, nanti tambah berat, tambah besar, tambah panjang, begitu ya. Nah, kemudian berkembang fungsinya. Contoh telinga yang tadinya baru ada bentuknya saja, mulai nanti janinnya bisa mendengar seperti itu. Indera perasanya juga sama, matanya juga sama, tangannya yang tadinya hanya bisa berbentuk tonjolan gitu ya. Setelah terbentuk sempurna nantinya tangannya bisa bergerak dan seterusnya. Sistem sarafnya mulai berkembang begitu sehingga tangan dan kakinya bisa bergerak dan seterusnya. Dan juga persiapan lahir, bagaimana janin itu memposisikan dirinya supaya bisa lahir lewat bawah ya, gitu, lewat jalan lahir yang seharusnya gitu. Jadi nanti kepalanya yang tadinya di sana di sini gitu ya, lama-kelamaan akan menyesuaikan dengan jalan lahir supaya nanti bisa lahir normal seperti itu. Nah, itu untuk periode kehamilan. Dan selanjutnya ini tadi sudah saya bahas di awal ya. Jadi teman-teman akan dapat memahami konsep dasar kehamilan jika teman-teman juga memahami istilah-istilah dalam kehamilan. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa konsepsi ini nama lain dari fertilisasi ya. Artinya itu adalah pembuahan, yakni penyatuan sel ovum dan sel sperma yang biasanya berlangsung di ampula tuba. Nih, ingat-ingat lagi materi di anatomi fisiologi ya, ampula tuba itu di bagian mana. Nah, kemudian terkait dengan konsepsi ini gitu ya, ada satu konsep yang teman-teman juga harus pahami, bahwa ovum ini dilepaskan dalam proses ovulasi. Ovum ini akan siap dibuahi setelah 12 jam gitu ya. Jadi bisa dibuahinya setelah 12 jam keluar dari ovarium ya, kemudian dapat hidup selama 2 hari dalam saluran reproduksi. Sementara sperma ini ketika dia dikeluarkan, diejakulasi gitu ya oleh laki-laki, sperma ini dapat bertahan hidup di saluran reproduksi wanita selama 3 hari. Ini yang dijadikan dasar untuk perhitungan masa subur, yang tentunya akan kita bahas pada materi ini di slide berikutnya gitu ya. Nah, sehingga tugas individu yang pertama di materi ini ya teman-teman, silahkan teman-teman buat terminologi istilah dalam kehamilan dalam buku catatan kecil, terserah yang mau di buku biasa, terserah, silahkan di buku catatan teman-teman ditulis tangan dengan tinta warna biru minimal 30 istilah. Jadi silahkan simak video ini sampai selesai, tulis istilah-istilah dalam kehamilan yang teman-teman rasa ini baru, kemudian cari pengertiannya, nanti ditulis, kemudian nanti tulisan teman-teman nanti difoto gitu ya, atau di scan nanti diunggah dalam Google Drive yang akan saya sampaikan. Oke, ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, istilah-istilah dalam kehamilan ini banyak banget sebetulnya ya teman-teman, tapi ada istilah penting yang teman-teman bidan ini nggak tahu gitu ya. Jadi akan saya sampaikan dalam materi ini gitu ya, beberapa istilah penting yang teman-teman harus wajib tahu gitu ya. Yang pertama ada HPHT. Yang kedua itu ada status paritas ya atau GPA di sini. Kemudian ada usia kehamilan, ada masa subur, dan juga ada TFU atau tinggi fundus uteri. Nah, dari sampai slide ini aja udah ada berapa istilah tuh, silahkan teman-teman tulis ya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah HPHT. HPHT itu adalah hari pertama haid terakhir.
gitu ya. Istilah ini pernah saya singgung di mata kuliah anatomi fisiologi ya, tapi teman-teman pada saat ujian lisan itu masih ada beberapa yang keliru gitu ya. HPHT ini singkatan dari apa gitu. Jadi ingin saya tekankan kembali gitu ya, supaya teman-teman ingat bahwa HPHT ini adalah singkatan dari hari pertama haid terakhir. Gitu. Apa maknanya? Apa maksudnya? Gitu ya. Maksudnya hari pertama haid terakhir itu adalah tanggal pertama keluar darah mens pada periode menstruasi terakhir. Kalau masih belum jelas juga pengertian ini, kita lihat ke contoh kasusnya ya. Misal bulan Februari saya haid, terakhir saya mens itu bulan Februari ya. Saya haidnya ini selama 7 hari, mulai tanggal 10 sampai tanggal 16. Maka yang dimaksud dengan HPHT itu adalah tanggal 10 Februari 2022. Kenapa tanggal 10? Karena HPHT itu adalah tanggal pertama keluar darahnya ya pada periode menstruasi terakhir. Terakhir mensnya bulan Februari. Ini ya bulan Februari. Tanggal pertama keluar darahnya itu tanggal 10. Maka HPHT-nya adalah 10 Februari 2022. Itu contohnya. Nah, supaya lebih jelas lagi, silakan teman-teman tandain kemarin teman-teman ya, haid terakhirnya bulan apa? Kemudian hari pertama atau tanggal pertama keluar darahnya tanggal berapa? Itu tandain HPHT teman-teman di kalender masing-masing ya, supaya lebih jelas. Oke. Jika masih kurang jelas, nanti silahkan bisa di back ya, diputar lagi part HPHT yang ini, silahkan dipahami sampai teman-teman paham gitu. Kita lanjut ke istilah yang berikutnya, yaitu masa subur. Nah, masa subur ini adalah periode di mana kemungkinan hamil ini sangat tinggi gitu jika dilakukan koitus. Koitus itu sendiri adalah hubungan persetubuhan atau persenggamaan gitu ya antara laki-laki dan perempuan, sehingga sel spermanya masuk ke saluran reproduksi wanita. Kemudian masa subur wanita ini biasanya terjadi 2 hari sebelum dan sesudah ovulasi. Kenapa? Karena tadi dasarnya ya, sel telur ini masih bertahan hidup dalam saluran reproduksi ini selama 2 hari. Ada juga referensi lain yang menyatakan bahwa masa subur wanita ini 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah. Kenapa? Karena si spermanya ini masih bertahan hidup dalam saluran reproduksi wanita itu selama 3 hari. Jadi nggak masalah, masih bisa dipakai referensinya ya. Jadi 2-3 hari sebelum dan sesudah. Tapi untuk materi kali ini saya akan gunakan referensi yang 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah ovulasi ya. Nah, selanjutnya ovulasi itu sendiri ya. Untuk menghitung masa subur, tentunya kita harus tahu ovulasinya itu kapan. Nah, ovulasinya itu terjadi 14 hari dihitung dari HPHT. Ya, ovulasi ini hitungan ini tanpa memandang siklus menstruasi, mau dia siklus pendek, mau dia siklus panjang atau siklus normal, tetap ovulasi ini terjadi 14 hari dihitung dari HPHT. Jadi HPHT-nya dihitung sebagai hari pertama gitu ya. Contoh, bulan Februari saya haid selama 7 hari mulai tanggal 10 hingga tanggal 16. Maka tadi ya HPHT-nya itu berarti kan tanggal 10. Kita tandain tanggal 10 di sini ya, tanggal 10 Februari. Misal, ini tanggal 10 Februari. Maka ovulasinya kapan? Ovulasinya itu 14 hari dihitung dari HPHT. Maka hitung tanggal 10 ini sebagai hari pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, nah di sini terjadi ovulasi 14 di tanggal 14. Ini adalah tanggal 23 Februari 2022. Maka ovulasinya adalah tanggal 23 Februari 2022. Sehingga masa suburnya itu adalah 2 hari sebelum dan 2 hari sesudah. Dari tanggal 23 kurangi 2, maka 22, 21 ya, 23, 21, 21, kemudian 23 ditambah 2 hari, 23, 24, 25. Ya, maka masa suburnya ini mulai dari tanggal 21 sampai 25 Februari 2022.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara menghitung masa subur, ya. Jika masih belum jelas, maka silakan bisa diputar kembali videonya, ya, sampai nanti teman-teman bisa menghitung masa subur, gitu. Oke, kita lanjutkan, teman-teman sekalian. Nah, ada latihan soalnya ya, silakan teman-teman dikerjakan. Silakan hitung kapan ovulasi dan masa suburnya jika HPHT-nya di 2 tanggal ini. Yang pertama tanggal 25 Maret 2023 dan yang kedua tanggal 13 April 2023. Silakan teman-teman hitung kapan ovulasinya, lalu dihitung kapan masa suburnya. Oke, kita lanjut ke istilah berikutnya, yakni status paritas, GPA. Ya, status paritas ini adalah untuk mengetahui berapa kali seorang ibu itu hamil, berapa kali ibu itu melahirkan, dan berapa kali dia keguguran, gitu ya. Adapun GPA ini sendiri ya, G-nya itu untuk gravida. Gravid itu hamil, ya, maka gravida. G ini untuk mengetahui jumlah kehamilan. Kemudian P itu para. Para itu partus. Partus itu bersalin atau melahirkan. Sehingga P ini kita tuliskan untuk jumlah kelahiran. Dan yang terakhir ada A. A untuk abortus, ya. A ini untuk abortus. Ya, abortus ini untuk mengetahui jumlah keguguran. Dan perlu teman-teman garis bawahi yang dimaksud dengan abortus atau keguguran itu jika usia kehamilannya kurang dari 20 minggu. Kurang dari 5 bulan. Gitu ya, maka dikatakan sebagai keguguran atau abortus. Tapi kalau misalkan ibu hamil kehilangan bayinya itu pada usia kehamilan 6 bulan, 7 bulan gitu ya, keluar bayinya meninggal, maka itu tidak dikatakan sebagai abortus, tapi itu masuk ke hitungannya sebagai bersalin atau melahirkan, dipara masuknya. Jadi kalau misalkan keguguran, tanya kembali itu usia kehamilan berapa bulan gitu. Kalau memang kurang dari 5 bulan, maka kita bisa tuliskan di A gitu ya, di abortus. Tapi kalau lebih dari 5 bulan, maka masuk di P, di para. Kita lihat contoh kasusnya. Nyonya S mengatakan ini kehamilan pertama dan belum pernah keguguran. Ya, maka status paritasnya adalah G1. Kenapa? Karena ini adalah kehamilan pertama. Kemudian P0, ya, P0 karena ibu ini belum pernah melahirkan karena baru hamilnya juga baru pertama kali. Kemudian A0 gitu ya, A0 karena ibunya belum pernah keguguran. Maka status paritasnya G1 P0 A0. Ya, ibunya baru hamil pertama kali, belum pernah melahirkan dan belum pernah keguguran. Kita lihat contoh kasus yang berikutnya. Nyonya S mengatakan ini kehamilan kedua, anak pertama lahir cukup bulan, belum pernah keguguran. Ya, maka status paritasnya G2. Kenapa? Karena ini adalah kehamilan kedua. Gitu ya. P1 karena dia punya anak pertama ya, lahir cukup bulan. Maka P1. A0 karena ibunya belum pernah keguguran. Nah, di contoh kasus yang ketiga, silakan teman-teman tentukan status paritasnya. Jika Nyonya S ini mengatakan ini kehamilan ketiga. Anak pertama lahir cukup bulan. Anak kedua ini keguguran. Gitu ya, maksudnya ini hamil keduanya keguguran pada usia kehamilan 12 minggu. Maka status paritasnya apa? Silakan nanti teman-teman tuliskan di buku tugasnya. Oke, kita lanjut kembali ke materi berikutnya. Nah, ini adalah usia kehamilan dan taksiran persalinan, satu paket ya teman-teman. Tapi sebelum saya mulai membahas usia kehamilan dan taksiran persalinan, ini disclaimer dulu ya, bahwa ada beberapa cara untuk menghitung usia kehamilan. Gitu. Ini yang saya sampaikan hanya salah satunya saja. Jadi jika nanti teman-teman belajar lagi bagaimana menghitung usia kehamilan dengan cara yang berbeda, itu nggak masalah gitu, karena memang banyak caranya. Silakan nanti teman-teman gunakan cara yang paling mudah teman-teman pahami. Tapi untuk saat ini silakan pahami dulu cara menghitung usia kehamilan yang saya sampaikan. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, usia kehamilan atau disingkat UK dan taksiran persalinan, biasanya disingkat TP, ini dihitung dari HPHT.
Jadi kalau teman-teman masih bingung bagaimana menentukan HPHT, otomatis nanti teman-teman juga akan kesulitan untuk menghitung usia kehamilan dan taksiran persalinan. Jadi silahkan pahami betul-betul bagaimana cara menentukan HPHT, bagaimana menghitung masa subur ya, bagaimana menentukan ovulasi dan hitung masa subur, dan selanjutnya nanti teman-teman akan bisa menghitung usia kehamilan dan taksiran persalinan. Nah, untuk usia kehamilan dulu nih teman-teman ya. Usia kehamilan ini dihitung dengan mengurangkan tanggal periksa dengan HPHT. Di mana hasil perhitungannya bulannya ini dikalikan 41/3 dan sisa harinya dikonversi menjadi minggu. Ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Mulai bingung ya teman-teman ya. Oke, ikuti dulu. Sisa 1-3 hari ini disebut bisa kita samakan hasilnya dengan 1/3 minggu. Kalau sisa 4-6 hari, maka kita bilang ini 2/3 minggu. Kalau sisa 7 hari, ini full 1 minggu. Gitu. Jadi 1 minggu itu 7 hari. Ya. Gitu lah. Yang pertama ingin saya jelaskan ya, kenapa bulannya dikalikan 41/3? Karena 1 bulan obstetri itu tidak sama dengan 1 bulan kalender. Kalau 1 bulan kalender itu 4 minggu, tapi kalau 1 bulan obstetri itu 1/3 minggu. Jadi kehamilan 9 bulan itu bukan 36 minggu, tapi 40 minggu. Gitu ya. Tuh, jadi dikalinya 41/3. Dan ini sisa hari ya, patokannya 1 minggu itu pas 7 hari, bukan 6 hari. Oke, sebelum kita ke contoh soal ya, kita bahas dulu yang taksiran persalinan. Kalau taksiran persalinan kita hitung dengan menggunakan rumus ya. Patokannya itu lihat angka bulannya. Kalau angka bulannya ini bulan 1 sampai bulan 3 ya, bulan Januari sampai bulan Maret, maka pakai rumus yang sebelah kiri. Nanti kalau bulannya itu bulan 4 ke atas, pakai rumus yang sebelah kanan. Ya. Oke, untuk hari tanpa melihat ini bulannya lebih dari 3 atau kurang dari 3, harinya tetap ditambah 7. Ya, kalau bulan 1 sampai 3 ini ditambah 9 bulannya, kalau lebih dari 4 ini dikurang 3. Nah, kalau bulannya 1 sampai 3, maka tahunnya ditambah 0. Kalau bulannya lebih dari 4 ke atas, maka tahunnya ditambah 1. Masih bingung? Nah, kita akan lihat ke contoh soal, biar teman-teman nggak bingung. Gitu ya. Yang pertama, Nyonya S datang ke bidan tanggal 21 bulan 9 2022. Maka ini adalah tanggal periksa. Ya, ia mengatakan hari pertama haid terakhirnya tanggal 14 bulan 6 2022. Nah, kalau tanya HPHT nanti pastikan ya itu tanggal pertama darahnya keluar atau bukan. Gitu, jangan sampai itu hari tanggal selesainya. Ya. Oke, tanggal periksanya tadi tanggal 21 bulan 9 2022, HPHT-nya tanggal 14 bulan 6 2022. Kita kurangkan karena kita akan hitung usia kehamilan itu dengan mengurangkan tanggal periksa dengan HPHT. Jadi tanggal periksa dikurangi HPHT. 21 kurang 14 ini sisa 7, 9 kurang 6 ini sisa 3. 2022 kurang 2022 sisanya 0, ya. Gitu. Nah, maka usia kehamilannya adalah ya, tadi bulan dikalikan 41/3. Mana bulan? Yang ini. Ya, 9 kurang 6, 3. Ini bulan. 3 dikali 4, 1/3. Kemudian ditambah, ya, sisa harinya 21 kurang 14, sisa 7. Ini sisa hari ya. 7 dibagi 7, biar tahu ini 1 minggu atau bukan. Gitu ya, 7 dibagi 7. Nah, 3 kali 4 1/3 kita uraikan seperti ini. 3 kali 4 ditambah 3 kali 1/3. Ditambah 7 dibagi 7 hasilnya 1. Ya. 12 ini dapatnya dari mana? 3 kali 4 12. Ya. 3 kali 1/3 ini 1 ditambah 1 dari sini. Hasilnya adalah 14 minggu. Jadi usia kehamilannya ini 14 minggu. Gitu. Kemudian, untuk menghitung taksiran persalinan. Ya, ini kita lihat bulannya. Ini bulannya lebih dari 4. Maka kita pakai rumus yang kanan, yang ini. 14 ditambah berapa kalau hari? Ditambah 7, gitu ya. 6. Nah, karena ini bulannya lebih dari 4, maka dikurang 3. Kemudian tahunnya ditambah 1. Gitu. Lalu kita
selesaikan. 14 ditambah 7 ini 21, 6 dikurang 3 ini 3, 2022 ditambah 1 2023. Maka taksiran persalinannya itu tanggal 21 bulan 3 tahun 2023. Masih bingung? Kalau masih bingung, mari kita lihat contoh soal berikutnya biar lebih paham. Ya, ini masih pakai soal yang tadi ya. Tadi tanggal periksanya tanggal 21 bulan 9 2022. Ya, HPHT-nya tanggal 14 bulan 6 2022. Nah, di sini bagian hari, di sini bulan, di sini tahun, gitu ya. 21 kurang 14 ini 7, ini sisa harinya. 9 kurang 6 ini 3, sisa bulannya. Tahunnya 0, gitu ya, karena ini sisanya 0. Maka sisa bulan kita kalikan 4/1/3, hari kita bagi 7, biar tahu 1 minggu atau bukan. Gitu ya. Nah, dikonversi tadi ya, kalau 7 hari kan 1 minggu. Kalau sisanya 4-6 itu 2/3. Kalau sisanya 1-3 ini berarti 1/3. Gitu. Karena ini kebetulan 7, maka ini sisanya 1 minggu. Kemudian tinggal kita hitung ya, hasilnya adalah 14 minggu. Kita ke contoh soal yang kedua. Jika tanggal periksanya tanggal 21 bulan 9 2022, HPHT-nya tanggal 13 bulan 5 2022. Maka usia kehamilannya kita tinggal kurangi ya, 21 kurang 13 8, 9 kurang 5 ini 4. Gitu. Kita kalikan bulan dengan 1/3. 4 dikali 4 1/3. Nah, 8 ini kita bagi 7 ya, 8 bagi 7 atau 1 minggu lebih 1 hari gitu ya. 4 kali 4 16, 4 kali 1/3 4 kali 1/3 1/3 ditambah ini 1 minggu ya, 1 minggu lebih 1 hari. Ya, 16 ditambah 1 ditambah 1 ini jadi 18, 1/3 ditambah, nah ini kan lebihnya 1 hari. Kalau 1 sampai 3 hari itu kan 1/3 ya, jadi 18 1/3 ditambah 1/3, 18 2/3 minggu atau 18 19 minggu. Ini usia kehamilannya, 18 2/3 minggu atau 18 19 minggu. Jadi 18 lebih 19 kurang. Gitu. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, tidak semua tanggal itu bisa langsung dikurangi ya teman-teman. Ini contohnya. Tanggal periksanya tanggal 6 misalkan. Kemudian bulan 2 tahun 2023. HPHT-nya tanggal 18 bulan 10 2022. Gitu ya. Kita kurangkan. 6 kurang 18 nggak bisa. 2 kurang 10 nggak bisa. Gitu ya. Maka kita akan pinjam dari sini, dari tahun. 2023 kita pinjam 1 gitu ya. 1 tahun itu 12 bulan. Awalnya 12 nih ya, 12. Gitu. Jadi ini 2022. 2022 kurang 2022 0 sisanya. Nah, kemudian kita ke sini 12. Ini 12 kurang 10 udah bisa ya. Gitu. Tapi ini yang hari masih belum bisa dikurangi, maka kita pinjam lagi 1 ya. 1 bulan itu 30 hari, maka 30 di sini, ini sisanya 11 bulan. Nah, baru kita kurangkan ya. Tadi 2022 kurang 2022 0 ya. Ini sisanya 11 karena udah dipinjam lagi ya. 11 tambah 2 dulu karena ini bulannya belum kehitung ya. 11 tambah 2 13. 13 kurang 10 3. Gitu. Kemudian ini 30 hari tambah 6, 36. 36 dikurangi 18, 18. Maka sisa bulannya 3, sisa harinya 18. Lalu kita masukin ke dalam rumus. Ya, bulan dikali 41/3, harinya dibagi 7. Gitu ya. Ini 3 kali 4 ditambah 3 kali 1/3 ditambah, nah 18 bagi 7 ini 2 minggu lebih 4 hari. Ya, 12 tambah 1 ditambah 2 gitu ya, 15 minggu 4 hari atau 15 2/3 karena kalau 4 sampai 6 hari ini sama dengan 2/3 minggu ya, 15 2/3 minggu atau 15 16 minggu gitu. 15 minggu lebih 16 minggu kurang. Selanjutnya, nah ini untuk
menghitung taksiran persalinan. Ya, ini untuk hitung taksiran persalinan. Kalau HPHT-nya tanggal 14 bulan 6 tahun 2022, maka rumusnya hari ditambah 7, bulan kurang 3, karena ini lebih dari 4 ya, bulan kurang 3 ditambah 1. Maka 21 bulan 3 tahun 2023. Ini taksiran persalinannya. Gampang ya untuk taksiran persalinan. Kita ke contoh soal yang nomor 5. HPHT-nya tanggal 22 bulan 2 tahun 2023. Nah, ini bulan 2 ini karena bulannya antara 1 dan 3 ya, bulan 2 gitu, kurang dari 3. Maka hari ditambah 7, bulannya ditambah 9 dan tahunnya ditambah 0 karena bulannya kurang dari 3. Maka 22 tambah 7, 29. Ya, 2 tambah 9, ini 11. Tahunnya 2000, tetap 2023. Gitu. Ini untuk bulan yang kurang dari sama dengan 3. Kita ke contoh soal nomor 6. Ya, HPHT-nya tanggal 30 bulan 5 2022 gitu ya. Rumusnya hari ditambah 7 karena ini lebih dari 4 dikurang 3 ya, tahunnya ditambah 1. Kita jumlah dulu, 30 tambah 7, 37. Ya, 5 kurang 3, sisanya 2. 2002 tambah 1, 2023. Nah, kan nggak ada ya tanggal 37. Maka kita kasih lebihnya 1 bulan ini ke bulan. Ya, 37 kurang 30 itu 37. Bulan 2 kan 28 hari, bulan 2 ini 28 hari, maka kita kurangi 37 kurang 8 itu sisanya 9 ya. Selebihnya 1 bulan kita tambahkan ke bulan, maka tanggal 9 bulan 3 tahun 2023. Saya harap teman-teman paham ya. Kalau belum paham nanti kalau ketemu saya kita akan bahas ulang. Oke, contoh soal ke-7. HPHT-nya tanggal 31 bulan 3 2023. Rumusnya hari ditambah 7, bulannya ditambah 9 karena ini bulannya kurang dari sama dengan 3 ya. Kemudian tahunnya ditambah 0. Nah, 31 nggak tambah 7, 38 ya. 3 ditambah 9, 12. 2023 tambah 0 tetap 2023. Nah, 38 kan nggak ada ya. Bulan 12 jumlah harinya berapa? 31. Ya, maka 38 kurang 31 sisanya 7. 1 bulannya kita tambahkan ke ke bulan ya. Tapi nggak ada bulan 13 ya. Karena nggak ada bulan 13, maka kita tambahkan ke tahun juga. Maka bulan 7 bulan 1 2024 taksiran persalinannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Kalau belum paham nanti kita akan bahas ulang ya secara langsung. Dan berikut adalah latihan soalnya. Silakan teman-teman kerjakan dulu biar teman-teman lebih paham ya. Silakan teman-teman kerjakan latihan soalnya. Hitung usia kehamilan dan taksiran persalinan dari HPHT berikut. Ini ada 4 HPHT ya. Silakan teman-teman hitung usia kehamilan dan taksiran persalinannya. Nah, yang selanjutnya ya, ini istilah yang terakhir yang akan saya bahas ya, yakni tinggi fundus uteri atau TFU. Nah, teman-teman bidan nggak tahu apa itu TFU ya. TFU ini bisa dihitung dengan berbagai metode. Ada namanya Leopold, ada juga McDonald. Kalau Leopold ini pakai jari, kalau McDonald ini pakai pita sentimeter. Ya, untuk cara periksanya mungkin nanti teman-teman akan bahas lebih lanjut di asuhan kehamilan. Gitu. Ini sebagai pengantar saja ya. Gitu. Yang penting teman-teman bisa bedakan kalau Leopold ya, tadi saya bilang menggunakan jari, kalau McDonald nanti pakai Medline atau pita sentimeter. Nah, teman-teman harus hafal di luar kepala nih ya kisarannya. Jadi kalau udah teman-teman periksa bisa memperkirakan ini tuh berapa minggu gitu ya untuk mengetahui usia kehamilan berdasarkan pemeriksaan ya. Nah, yang pertama TFU berdasarkan pemeriksaan Leopold ya. Teman-teman bisa gampang sekali menghafalnya ya. Karena beda 4 minggu nih, 12 ke 16 ke 20, 24, 28, 32, 36, 40. Ngafalinnya gampang banget ya. Kalau 12 minggu itu 3 jari atas simpisis. 16 minggu itu pertengahan simpisis pusat.
20 minggu itu 3 jari bawah pusat, 24 minggu setinggi pusat, 28 minggu 3 jari atas pusat, 32 minggu pertengahan PX pusat. PX itu processus xiphoideus ya. Ingat kembali anatomi fisiologinya. Di mana simfisis, di mana pusat, dan di mana PX gitu. Jadi nanti teman-teman bisa membayangkan. Nah, untuk 36 minggu ini 3 jari bawah PX TFU-nya ya. Kalau 40 minggu karena kepalanya itu sudah turun ke dalam rongga panggul lagi, maka si TFU-nya itu turun kembali di pertengahan PX pusat. Oke, kalau TFU berdasarkan pemeriksaan McDonald, ini juga banyak referensinya ya teman-teman ya. Nah, kalau 20 minggu ini plus minus 2 cm. Jadi, untuk McDonald ini berapa minggu, nanti plus minus 2 cm untuk ukuran pita sentinya. Misal 20 minggu jadi 22 cm atau 18 cm gitu ya. Itu 20 minggu. 24 minggu ini 24 plus minus 2 cm. 28 juga ya. Semuanya ini plus minus 2 cm untuk pemeriksaan TFU berdasarkan McDonald. Nah, ini untuk gambarnya ya teman-teman ya. Nah, ini posisi dari simfisis teman-teman harus ingat kembali ya. Jadi nanti 3 jari di atas simfisis, pertengahan simfisis pusat, ini pusat ya. Kemudian 3 jari di bawah pusat, sepusat, 3 jari di atas pusat, pertengahan PX pusat ya, kemudian ada 3 jari bawah PX. Nah, ini teman-teman harus tahu di mana letaknya ya. Ini simfisis, ini pusat, ini PX. Kemudian ini berdasarkan McDonald ya. Kita ukur pita sentinya itu mulai dari simfisis ke fundus uteri. Nanti fundusnya tergantung usia kehamilan. Kalau usia kehamilannya masih kecil, ya TFU-nya di sini gitu. Itu berapa senti itu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, kita masuk ke bahasan berikutnya, proses terjadinya kehamilan. Ya, di proses terjadinya kehamilan ini yang teman-teman harus pahami yang pertama adalah organ reproduksi. Ya, teman-teman harus tahu dulu, harus ingat kembali organ reproduksi wanita itu ada organ genitalia interna dan organ genitalia eksterna. Gitu ya. Ini untuk memudahkan teman-teman mengetahui alur bagaimana mulai sperma datang sampai masuk bertemu dengan sel telur. Kemudian teman-teman juga harus memahami siklus menstruasi ya. Ingat kembali, silahkan dibuka lagi materinya tentang siklus menstruasi. Karena fertilisasi terjadi kalau sel telurnya keluar atau terjadi ovulasi gitu ya. Kemudian konsepsi atau fertilisasi ya, bagaimana sel telur dengan sel sperma itu bertemu. Kemudian nanti ada proses pembelahan sel ya. Kemudian setelah membelah nanti sel telur dan sel sperma yang menyatu atau namanya zigot ya, nanti akan bernidasi atau berimplantasi nempel di endometrium, dinding rahim ya, supaya plasentanya nanti nempel di sana ya. Kemudian terjadi organogenesis, organ-organ tubuh janin ini akan terbentuk ya. Dan selanjutnya di trimester 2, 3 ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan janin. Itu adalah proses terjadinya kehamilan. Sampai nanti keluar hasil konsepsi, maka kehamilan juga akan berakhir. Seperti itu. Nah, ini mengingatkan kembali ya teman-teman, ini adalah organ genitalia eksterna wanita punya kita ya. Teman-teman harus ingat ya. Ada mons pubis, ada klitoris, orificium uretra yang ini ya. Ini introitus vagina, himen di sebelahnya. Kemudian ini ada anus di bawah, ini ada labia minora dan ini labia mayora. Kemudian ini adalah organ genitalia interna ya, organ genitalia interna mulai dari vagina, kemudian ada cervix, di sini ada uterus ya. Kemudian ini tuba fallopi dan yang ini adalah ovarium. Oke, ingat kembali ya. Nah, ini ada video tentang fertilisasi. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman sekalian.
Ya, ini cerita kita, kata yang punya video ya. Nah, ini adalah sperma sekali diejakulasikan ini ada berjuta-juta sel sperma, teman-teman ya. Nah, sperma ini akan masuk ke dalam vagina wanita. Nah, mulai masuk vagina aja sudah ada banyak rintangan karena vagina kita asam ya. Jadi banyak sperma yang berguguran, bahkan baru masuk di vagina aja udah berguguran. Gitu. Tapi karena jumlahnya banyak, masih banyak juga sel sperma yang melanjutkan perjalanannya, berenang menuju ke uterus, ya. Nah, di uterus ya mereka akan melewati kanalis cervicalis, ya, cervix, leher rahim. Di sana juga ada hambatannya. Apa itu? Yaitu lendir cervix gitu ya. Nanti banyak yang terjebak juga di sana. Nah, mati lagi gitu ya. Sebagian ada yang berguguran lagi. Tapi karena jiwanya tangguh nih ya, spermanya ada juga yang masih melaju mencari sel telur. Gitu ya. Ini masuk ke uterus, mereka akan berlomba-lomba untuk ketemu sama sel telur. Ya, cie ya. Wanita ini primadona, satu sel telurnya si spermanya jutaan gitu ya. Nah, di sini juga ada yang terperangkap lagi ya. Ada apa namanya? Hambatan-hambatan berikutnya. Nah, di sini kan ada dua ya, ada dua tuba ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jadi ini sperma itu bingung ya menentukan pilihan. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Sementara sel telur itu setiap bulan hanya sebelah-sebelah gantian gitu ya, bisa di kiri, bisa di kanan. Ketika berjalan, nah ini ya, ketika berjalan melalui tuba ini juga ada rintangannya. Tadi teman-teman bisa lihat ada silia, ada rambut-rambut halus ya. Jadi ada sebagian sperma yang terperangkap karena gerakannya itu menuju uterus. Sementara si sperma ini berenang melawan arus. Nah, yang beruntung, yang benar nih, ternyata sel telurnya di kiri. Yang ke kiri ini bisa ketemu dengan sel telur. Yang ketemu sel telur nggak cuma satu, teman-teman. Masih banyak sel sperma yang ketemu. Cuman hanya satu yang dibukakan pintu oleh sel telur. Gitu ya. Ketika satu sperma sudah masuk ke dalam sel telur, maka sel telur akan menutup pintunya untuk sel-sel sperma yang lain. Otomatis nggak bisa ada yang masuk lagi ke dalamnya. Gitu ya. Ini konsep setia juga ya. Jadi satu setia sama satu pasangan gitu ya. Gitu. Ketika sel sperma sudah masuk ke dalam sel telur, maka akan terjadi penyatuan materi genetik ya. Nanti kromosomnya akan bergabung antara sel telur dengan sel sperma. Nah, ini yang disebut dengan fertilisasi atau konsepsi. Jadi bersatunya sel telur dengan sel sperma ya, nanti materi genetiknya akan saling bercampur gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan fertilisasi. Nah, ini yang di luar ya, di luar ini nggak bisa masuk lagi sel-sel sperma yang lain. Nah, tuh, udah nggak bisa masuk lagi karena sudah tertutup pintu dari sel telur kalau sudah dimasuki oleh satu sel sperma. Nah, ini adalah pekerjaan berikutnya ya, menyatukan materi genetik antara sel telur dengan sel sperma ya. Kemudian nanti terjadi pembelahan sel juga gitu ya. Nah, ini nanti materi genetik itu akan menentukan rambutnya hitam, lurus, keriting gitu ya, matanya belok atau sipit dan sebagainya, ciri-ciri lainnya gitu ya. Ini yang akan menentukan nanti janinnya akan seperti apa. Nah, inti selnya bertemu kemudian bergabung ya, yang tadi dibilang fertilisasi tadi ya. Oke.
Nah, setelah penyatuan materi genetik, kalau sudah bergabung, kalau udah bergabung nanti hasil pembuahan itu namanya zigot. Kalau sudah bergabung ya sel telur dengan sel sperma namanya zigot. Kemudian zigot ini akan membelah ya menjadi 2 sel, 4 sel, 16 sel dan seterusnya gitu ya. Nanti zigot akan berubah menjadi morula ya, nanti jadi blastula, gastrula dan seterusnya. Setelah sampai di di rahim, di uterus, maka terjadi nidasi. Nidasi itu akan nempel di fundus atau di bagian korpus ya, akan nempel, nanti akan berkembang bagian, ada yang menjadi plasenta, ada yang menjadi organ tubuh manusia gitu ya, jadi embrio di sininya. Itu nanti nempel. Gitu ya. Jadi sperma dan ovum nanti bertemu, nanti mereka menjadi zigot. Zigot akan membelah diri menjadi 2 sel, 4 sel, 16 sel. Yang 16 sel ini adalah morula. Nanti 16 sel dia akan membelah diri lagi sampai nanti kelipatannya ya 100. Kalau misalkan lebih dari 100 ini namanya blastokis ya atau blastula. Nanti blastula dia akan membentuk seperti ini ya. Nanti ada rongga di dalamnya, itu namanya gastrula. Nanti gastrula membentuk 3 lapisan ya. Ada mesoderm, ektoderm, dan endoderm ya. Maka ini namanya adalah gastrula. Itu bedanya blastula, gastrula gitu ya. Morula, blastula, dan gastrula. Ini namanya embrio. Kalau udah ada 3 lapisan ini namanya embrio. Sorry. Kita masuk ke subpokok bahasan yang terakhir. Yang pertama ada probable sign, ya. Yang kedua adalah possible sign dan yang ketiga ada positive sign. Ya, tanda kehamilan ini ada 3. Ya, kita ke tanda yang pertama. Tanda tidak pasti hamil atau probable sign. Gitu ya. Tanda tidak pasti hamil. Kenapa dibilang tidak pasti hamil? Karena tanda ini bisa muncul di kejadian yang lain. Gitu ya, bukan hanya hamil saja, belum tentu hamil gitu kalau seseorang mengalami tanda ini. Yang pertama adalah amenorea. Nah, kita akan lihat amenorea. Amenorea ini adalah seseorang tidak mengalami menstruasi, makanya bersih ya ini pembalutnya. Tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau masih telat 1-2 bulan ini belum dikatakan sebagai amenore ya. Tapi kalau sudah 3 bulan berturut-turut tidak mens itu namanya amenore. Gitu. Kalau 3 bulan tidak mens ya curiga ya nanti hamil nggak ya gitu. Tapi kalau nggak hamil juga mungkin ada kejadian yang lain, bukan hamil. Bisa jadi ada gangguan hormonal, lagi stres gitu ya, bisa jadi amenore. Gitu. Kemudian tanda tidak pasti tanda tidak pasti berikutnya. Ini tanda tidak pasti dulu ya. Tanda tidak pasti berikutnya adalah emesis atau vomitus. Emesis itu adalah mual, vomitus muntah, mual muntah ya. Tapi tidak semua mual muntah itu menunjukkan ibunya mengalami kehamilan. Mungkin gastritis gitu ya, mungkin penyakit lain ya gitu. Jadi ini tidak pasti, tanda tidak pasti hamil. Tanda berikutnya adalah mengidam. Pengen makan burger nih, pengen hotdog nih, pengen salad buah nih kayaknya enak, pengen mangga muda dan seterusnya, mungkin ngidam ya. Pengen rumah enggak ya, kalau itu ya bukan ngidam ya gitu. Kalau mengidam mungkin ibunya hamil gitu ya, tapi mungkin juga enggak karena ibunya pengenan aja gitu ya, pengen ini pengen itu gitu. Kemudian adanya pembesaran payudara. Jadi ukuran payudara membesar. Bisa jadi ibunya hamil, tapi bisa jadi mau mens juga kadang payudara membesar begitu ya. Jadi ini adalah tanda tidak pasti hamil. Tanda berikutnya adalah pigmentasi kulit. Jadi kulitnya menggelap gitu ya di bagian-bagian tertentu. Biasanya pada bagian wajah atau pada bagian perut. Ini namanya linea nigra nih ya.
Yang garis ini linea nigra biasanya menghitam ya, tambah jelas. Tapi pigmentasi kulit bisa jadi bukan karena kehamilan. Nah, tanda berikutnya sering miksi atau sering buang air kecil. Kenapa? Karena pada kehamilan awal janin itu masih di bawah perut gitu ya, masih di rongga panggul yang kecil. Karena tertekan oleh janin, maka kandung kencing juga akan tertekan sehingga dikit-dikit pengen buang air kecil. Gitu. Yang berikutnya ada anoreksi atau nggak mau makan gitu ya, malas makan. Gitu ya, ini nggak mau, itu nggak mau, ini bau, itu bau gitu ya. Tapi bisa jadi anoreksi ini bukan karena bukan karena kehamilan saja. Gitu. Ini adalah beberapa tanda tidak pasti hamil atau probable sign. Kita ke tanda berikutnya yaitu possible sign atau tanda mungkin hamil. Ya, beberapa tanda mungkin hamil. Yang pertama ada abdomennya membesar gitu ya. Kalau perutnya membesar, mungkin hamil, tapi bisa jadi hamil isinya nasi gitu ya. Mungkin karena berat badannya bertambah, makanya abdomennya juga bisa membesar. Tidak mesti ibunya hamil. Kemudian uterus membesar, ya. Uterus membesar. Kalau uterus membesar, otomatis perutnya juga membesar. Tapi membesar isinya janin atau bukan, ini kan belum pasti, gitu ya. Belum tahu. Bisa jadi ada tumor, ya, ada polip, ada miom dan seterusnya, gitu. Sehingga uterusnya membesar. Jadi kalau uterus membesar, belum tentu itu hamil. Gitu. Kemudian ada Braxton Hicks. Braxton Hicks itu adalah ada mules, ya, ada kontraksi. Tapi kontraksi ini tidak selalu menunjukkan ibunya sedang hamil. Bisa jadi kram perut, bisa jadi kram karena mau menstruasi gitu ya. Kadang kita kan ada mules ya, bisa jadi karena itu. Kemudian tanda berikutnya ada tanda piskacek. Nah, misalnya ini adalah uterus ya. Uterusnya itu gede sebelah. Kenapa? Pada kehamilan gitu ya, plasenta berimplantasi di satu sisi. Jadi sebelum bayinya membesar, kadang hanya satu sisi yang membesar. Jadi agak benjol gitu ya, karena ada yang nempel. Sementara di sebelahnya enggak. Makanya ini disebut tanda kehamilan, tanda piskacek. Itu. Tapi bisa jadi yang benjol di sini malah tumor, bukan plasenta gitu ya. Makanya disebut tanda mungkin hamil. Bisa jadi hamil, bisa jadi enggak. Nah, kemudian teraba balotemen. Ya, teraba balotemen itu bayangkan teman-teman ada apel dalam balon ya, berisi air. Ketika kita pegang apelnya pasti kan loncat ya. Kita pegang dia geser ke kiri, kita pegang dari kiri dia geser ke kanan. Itu yang namanya balotemen. Gitu. Kenapa? Karena pada usia kehamilan kecil cairan ketuban lebih banyak dibanding ukuran janin, sehingga janinnya itu melenting ke sana kemari gitu ya. Ini diraba dari sini gitu ya. Karena ada cairan ketuban sehingga dia kayak bukan melayang ya. Ya begitulah, gimana kalau batu atau apel dalam air, dalam balon berisi air gitu, kita pegang itu ya, seperti itulah balotemen. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada tanda Hegar, Goodell dan juga Chadwick ya. Nah, kalau tanda Hegar, Goodell dan Chadwick ini terjadi karena adanya aliran darah ke bagian vagina kita lebih banyak gitu ya, ke bagian organ reproduksi itu lebih banyak karena ada kehidupan di sana ya, ada bakal calon janin di sana gitu, sehingga warnanya itu lebih gelap, ada warna biru atau keunguan gitu ya. Nah, kalau yang Goodell ya, Goodell sign itu yang ini nih. Goodell sign itu si Porsio ya, yang Porsio ini yang tadinya warnanya itu harusnya pinky gitu ya, warnanya tuh pink, tapi karena banyak aliran darah ke sana menjadi warna kebiruan nih, kayak begini ya. Nah, ini namanya tanda Goodell atau Goodell sign. Kalau Hegar, tanda Hegar itu ketika dipegang tangan pemeriksa di luar, kemudian tangan pemeriksa masuk ke dalam, ini kayak nggak ada batas, saking tipisnya, saking lunaknya gitu, kayak tangan yang luar bertemu dengan tangan pemeriksa yang di dalam.
itu tanda Hegar. Ya, pelunakan serviks gitu ya. Serviksnya itu saking lunaknya sehingga tangan yang di luar dengan tangan yang di dalam ini seakan-akan bertemu. Gitu, itu tanda Hegar. Kalau tanda Chadwick ya, Chadwick itu ininya vaginanya. Nah, kalau ini Porsio ya, Porsio itu mulut rahim, ini kebiruan, ini budel. Kalau Chadwick ini vaginanya yang membiru gitu. Jadi kan deketan ya vagina sama Porsio ya, deketan nih. Dinding vaginanya itu warnanya kebiruan atau keunguan karena aliran darah di sana banyak gitu. Oke. Nah, ini masih mungkin karena bisa jadi penyebabnya bukan kehamilan. Sementara tanda pasti hamil atau positive sign itu ada 3. Yang pertama kita bisa merasakan gerakan janin. Ya, tapi nggak gini juga ya, tangan kakinya keluar-keluar seperti ini. Jadi kayak ada kesetrum dikit kalau janinnya masih kecil gitu ya, kayak kesemutan di dalam gitu. Lama-lama ada gerakan tangan yang bisa kita rasakan, ada gerakan-gerakannya, mau tangan, mau kaki, seperti itu. Nah, itu positive sign. Atau ketika kita USG gitu ya, udah kelihatan nih rangka tubuhnya, jelas itu ya. Jelaslah bahwa kita itu lagi hamil gitu, udah pastilah ini hamil gitu. Kelihatan ada cairan ketuban, ada kantong kehamilan, kemudian ada rangka janinnya ya. Kemudian kalau lagi didengerin kita bisa dengar denyut jantungnya gitu ya, detak jantungnya atau DJJ gitu. Kita bisa lihat rangka tubuh, kita bisa dengar denyut jantungnya, udah itu positif, ibunya hamil gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat ya, hasil USG yang hitam putih itu biasanya USG 2 dimensi. Yang 3 dimensi ini biasanya bisa lebih jelas kelihatan, apalagi yang 4 dimensi gitu ya. Itu tanda pasti ya, cuma 3 tanda pasti. Nah, ini terakhir tentunya kita ke tugas ya teman-teman. Tadi tugas individu sudah saya sampaikan. Silakan teman-teman bikin kamus kecil istilahnya ya. Silakan tulis minimal ada 30 istilah. Silakan teman-teman simak kembali video ini dari awal sampai selesai. Ada berapa istilah di sana. Kalau masih kurang dari 30, silakan teman-teman cari dari sumber yang lain. Ya, gitu. Silakan nanti ditulis di tinta warna biru, ditulis istilahnya apa, pengertiannya apa, ditulis dengan tinta warna biru, kemudian nanti silahkan foto atau scan, nanti dikumpulkan dalam Google Drive. Kemudian tugas kelompoknya silahkan teman-teman bikin resume ya tentang proses terjadinya kehamilan yang di video tadi ya. Bagaimana si sperma diejakulasikan, kemudian sperma itu masuk kemana dulu, ada hambatan apa di sana gitu. Nanti pas ketemu sel telur apa yang terjadi, setelah nanti bersatu sel telur dengan sel sperma apalagi yang terjadi sampai akhirnya terjadi kehamilan. Oke, silahkan bikin resumenya dan lengkapi dengan gambar. Boleh gambarnya dari sini, dari video tadi, boleh juga teman-teman cari dari referensi lain, gitu ya. Dan tugas yang berikutnya adalah studi literatur. Silahkan teman-teman baca-baca tentang perubahan fisiologi dan psikologi pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Karena nanti ada tugas berikutnya untuk materi ini. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman baca-baca tentang perubahan fisiologi dan psikologi pada kehamilan trimester 1, 2, dan 3. Itu dia materi kita ya pada kesempatan kali ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh ya, teman-teman. Tunjukkan pada orang tua bahwa kerja keras mereka nggak sia-sia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita sekalian.